Jadi nanti teman-teman bisa kalau mau rewind lagi, oke ya, udah ada recordnya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita akan bahas produk yaitu transfer factor atau for life transfer factor lebih detail lagi. Sebelumnya nih ya. Nah, ini dia produk yang akan kita bahas, terutama produk basic dan nanti ada beberapa produk-produk yang ada di for life ya kita bahas. Oke, kita mau bahas tentang kesehatan dulu. Ya, jadi kenapa sih produk kesehatan atau produk for life transfer factor ini penting sekali ya, terutama untuk kesehatan, baik itu mencegah maupun menyembuhkan atau menyehatkan tubuh kita ya. Nah, ini permasalahan yang ada di dunia kesehatan saat ini. Ya, realitas sehari-hari, walaupun teknologi farmasi obat-obatan terus meningkat ya, rumah sakit makin bertambah banyak, tapi jumlah orang sakit kok makin banyak gitu ya, teman-teman ya. Coba teman-teman perhatiin, kan kita makin canggih nih, dokter makin banyak yang pinter ya, tapi kok penyakit kok makin bertambah banyak kasus-kasus kesehatan ya. Apa nih masalah? Nah, masalahnya jadi ini ada sesuatu yang tidak diseimbangi gitu ya antara pola hidup dengan kesehatan. Makanya produk-produk suplemen dimanapun sekarang lagi booming karena untuk masalah mengisi masalah ini. Oke. Nah, ini ada satu bahasan penting. Sebenarnya ilmu pengetahuan telah menemukan tubuh manusia itu mempunyai kemampuan luar biasa dalam mempertahankan kesehatannya. Ya, jadi Bapak Ibu juga pahamin ini. Ya, ini juga banyak dibahas bahwa tubuh kita sebenarnya juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, oke. Nah, ini gambaran dari populasi seluruh dunia, ya Bapak Ibu ya. Ini dari WHO. Dari populasi seluruh penduduk dunia itu yang dinyatakan sehat hanya 15% ternyata. Ya, yang sakit itu yang ada di rumah sakit 15%. Nah, paling banyak 70% itu terlihat sehat. Ya, kira-kira Bapak-bapak atau teman-teman di sini ada yang di bagian mana nih? Ya kan? 15%, 70% atau yang 15% sakit gitu ya. Nah, perlu Bapak ketahuin, biasanya kalau yang 15% yang hijau ini, ya hidupnya dia udah sehat. Ya, olahraga tiap hari, dia juga pasti banyak minum produk-produk kesehatan atau suplemen ya. Dan kalau yang 15% ini sakit kan dia pasti dirawat ya. Dia sedang konsumsi obat-obatan gitu ya. Nah, yang paling banyak tuh yang ini nih teman-teman ya, yang 70%. Saya yakin di sini juga paling banyak 70% ya. Benar ya. Nah, kenapa begitu? Ya karena teman-teman bisa bisa lihat sendirilah pola hidupnya bagaimana gitu ya kita ya. Mungkin saking sibuknya, jadi kita nggak bisa jaga kesehatan kita ya. Nah, ini juga pangsa pasar nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pangsa pasar nanti yang produk for life ini yang akan kita tawarkan tuh paling banyak yang terlihat sehat. Jadi nanti bisnis ini teman-teman ya, walaupun produk kita bagus, sangat bagus, jangan nyarinya orang sakit aja. Ya, jadi yang ditawarin nanti for life yang sakit aja jangan ya. Yang sakit ini hanya 15% pangsa pasarnya. Yang paling banyak terlihat sehat. Dan yang sehat ini justru ditawarin karena mereka nih senang kalau ada produk-produk kesehatan. Ya, oke kita lihat. Nah ini gambarannya. Ini ancaman-ancaman penyakit kita dari dulu sampai sekarang ya. Pasti ada yang namanya virus baru, kuman baru. Ini penyebab-penyebab penyakit. Bahkan sekarang banyak penelitian ya kuman itu berhubungan dengan sakit jantung, dengan kanker, ya virus HPV itu penyebab kanker ya, Alzheimer, termasuk penyakit autoimun maupun psikiatrik. Ya, ini penting sekali. Oke, kita lihat juga. Nah, ini gambaran ya, penderita penyakit makin terus meningkat. Ini contoh kalau di Singapura, 1 dari 3 orang pasti kena kanker. Kalau di Malaysia, 1 dari 4 orang. Kalau di Indonesia mungkin 1 dari 5 atau 6 orang ya. Karena kanker nih makin banyak, terutama di Asia yang suka konsum makanan seperti goreng-gorengan. Pokoknya yang karsinogennya tinggi gitu ya. Wah, itu pencetus kanker. Oke, jadi apa sebenarnya sumber penyakit? Ya. Nah, ini gambaran aja teman-teman ya, gambaran kejadian yang namanya wabah penyakit dari tahun 1918, ada yang namanya H1N1, Spanish flu,
Ada 1957 Asian flu, 68 Hong Kong flu, kemarin tahun 2000 ada flu burung. Nah, ini saya ngalamin nih, pasti teman-teman juga ngalamin. Tahun 2009 kemarin swine flu, flu babi ya. Tahun 2020 apa yang terjadi? COVID. Nah, ya, jadi ini kita mau nunjukin sebenarnya statistiknya nih, teman-teman ya. Coba perhatiin nih dari tahun 1918 ke 57 ke 68 ke 2000, 2009, 2010. Di antara 2020 ya, 2010 sampai 2020 itu banyak banget sebenarnya wabah. Ada virus Zika, ada chikungunya, virus pokoknya macam-macam deh virus yang pasti teman-teman udah pernah dengar ya. Jadi ke depan yang namanya mutasi virus ini sangat cepat sekali. Ya, kalau kita tidak artinya tidak barengin dengan apa nih untuk melawan wabah ini, ya kan? Apa persiapan kita saat ini? Produk-produk apa yang bisa ngelawan? Ya, apakah kita cuma ngandelin produk yang sudah ada? Jangan, teman-teman. Kita harus cari produk yang terbagus, terbaik lagi, dan yang paling kuat gitu ya kalau bisa. Ya, persiapannya apa? Nah, makanya for life transfer factor ini diciptakan. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini ada satu dokter, William Hannon juga mengatakan bahwa penyakit terjadi karena lemahnya daya imun. Jadi apa saja yang dapat menguatkan sistem imun atau daya ketahanan tubuh kita ya akan secara langsung merawat dan mencegah kita dari penyakit. Bahkan tanpa sistem imun kita nggak akan bisa hidup. Ya, karena dunia ini penuh dengan patogen dan eh, kuman istilahnya ya, dan bakteri, virus ya kan. Nah, ini menjadi ancaman buat kita. Ya, ini kan tubuh kita nih, teman-teman nih, yang namanya daging nih, ini makanannya bakteri. Ya kan, kalau nggak ada sistem imun ya, kita pasti membusuk nih. Ya, itu bedanya antara orang hidup dengan orang yang meninggal ya karena dia nggak ada sistem imun atau dia istilahnya kalau kita nggak ada sistem imun, gampang sekali kita meninggal. Bahkan kena diare aja kita meninggal. Contohnya kalau orang HIV. Ya, nah ini gambarannya. Nah, ini ancaman-ancamannya, ancaman-ancaman yang datang ke tubuh kita. Ya, kalau sistem imun kita terganggu, ada virus, ada karsinogen, ya ini pencetus kanker, ya, ada polusi, berarti dengan toksit racun, ya, ada germ, kuman, ada toksit, ini toksit termasuk pewarna, perasa, kimia-kimia lainnya. Nah, itu ada di sekeliling kita termasuk juga ada mikroplastik lah segala macam ya. Ada jamur, ini juga ya. Ini juga jadi ancaman bakteri, oke, dan parasit. Ya. Nah, ini ancaman sistem imun kita. Nah, hal-hal yang melemahkan sistem imun, nah nomor satu adalah stres. Oke, nomor satu stres. Yang kedua apa? Ada yang namanya gula. Ya, jadi tolong teman-teman hindarin juga untuk makan gula atau yang manis-manis berlebih. Ya, ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Ya, baru ada yang namanya kimia semuanya, pengawet, perasa. Ya, pokoknya yang menyebabkan badan tubuh kita jadi keracunan. Jadinya makanya berat sekali tubuh kita untuk recovery atau penyembuhan karena racun yang menumpuk. Termasuk juga terakhir radiasi. Ini ada hubungannya juga. Ya. Nah, kunci kesehatan adalah kita eh, jaga daya tahan tubuh kita karena semua sistem di tubuh kita ini ya ada sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, reproduksi itu dijaga oleh yang namanya sistem imun. Sistem imun ini bekerja 24 jam. Nah, ini kita sebut dokter pribadi kita dalam tubuh. Ya. Jadi ini adalah asuransi kita sebenarnya sistem imun nih, asuransi nyawa kita, asuransi kesehatan kita nih ya teman-teman ya. Jadi ini yang perlu dijaga gitu. Jangan sampai teman-teman jatuh sakit gitu, ya kan? Emang teman-teman mau, ya kan? Walaupun dibayar ratusan juta sakit gitu, sakit dulu, ya kan? Pasti nggak mau kan? Pengennya sehat kan? Jangan sampai jatuh sakit walaupun ada asuransi ya. Oke, ya. Jadi sistem imun kita kan. Nah, jadi kalau sistem imun kita nggak dijaga, tadi tuh penyebab-penyebabnya ya masuk dalam tubuh kita, akhirnya sistem imun melemah. Pada saat melemah, gampang tuh kita kena apa? TBC, kadang-kadang kena hepatitis, ya, bisa juga DBD, bisa juga kena herpes, kena tipes. Nah, ini penyakit kambuhan nih, ya, capek dikit tipes, timbul lagi itu
kumannya dormant ya. Jadi sebenarnya banyak nih di dalam tubuh kita itu yang namanya bakteri atau virus itu lagi ngumpet ya, lagi dormant gitu. Dia nunggu sistem imun kita lemah, dia nyerang. Ya, ada juga kanker. Nah, ada adik-adiknya nih kanker, ada tumor, ada kista, ada miom ya. Itu penyebab daya tahan tubuh lemah. Ada juga masalah kedua yang sistem imunnya berlebih atau overaktif. Nah, ini menyebabkan autoimun. Nah, teman-teman perhatiin nih, yang namanya autoimun ini di dunia kedokteran ini nggak ada obatnya loh. Ya, ini orang kalau yang udah sakit autoimun, dia berobat bisa seumur hidup loh. Ya, dan wah ini kalau industri kedokterannya ini jadi lahan mereka ya. Karena obatnya mahal dan autoimun ini nggak di cover kadang-kadang sama asuransi. Kenapa? Karena dia berobatnya seumur hidup. Mana ada yang mau? Gitu perusahaan asuransi untuk cover dia seumur hidup, Bapak Ibu. Jadi ada obat-obatnya yang sangat mahal dia harus tebus. Makanya solusinya ayo nih kita tawarin transfer factor ini. Ya, nah, jadi kita nanti tunjukin bagaimana nyiptain imun sistem ini seimbang. Ya, nah untuk yang masalah di bawah nih, saya bahas dulu nih. Kalau obat-obatan masalah infeksi, ya paling antibiotik. Oke, ya kan? Dokter kasih antibiotik. Nah, teman-teman harus tahu nih, antibiotik itu untuk membunuh bakteri, bukan virus. Virus bisa nggak pakai antibiotik? Nggak bisa. Oke, jadi kalau misalnya sakit flu pakai antibiotik percuma, karena flu itu virus. Ya, jadi tingkatin aja daya tahan tubuhnya. Jangan sampai teman-teman salah makan antibiotik, dikit-dikit antibiotik, akhirnya kuman itu jadi resisten. Jadi nanti antibiotiknya dosisnya tinggi-tinggi, akhirnya makin tinggi, makin tubuh jadinya jadi makin bisa menumpuk antibiotiknya jadi racun dalam tubuh kita ya, yang bahaya jadi superbug istilahnya. Jadi bakterinya jadi super susah sekali disembuhkan walaupun sudah diberikan antibiotik. Nah, jadi penting sekali sistem imun lagi ya yang jadi primadona utamanya untuk kesehatan ya. Makanya kalau di dunia kedokteran tuh ya dia pasti kasih dua dokter, obat dan ada yang namanya vitaminnya. Ya ini untuk apa? Untuk meningkatin sistem imun. Apa vitaminnya? Ada D, ada B, ada C, macam-macam lah. Jadi selalu berbarengan tuh seperti itu ya. Dan kalau yang obat lainnya biasanya lebih ke painkiller ya seperti paracetamol dan lain-lain ya, yaitu untuk ngebantu anti peradangan. Tapi balik lagi sistem imunnya yang untuk melawan sumber penyakit. Ya. Nah, ini gambarannya, teman-teman. Nah, ini perhatikan gambarannya, ya. Nah, semua penyakit ini hubungannya dengan sistem imun. Jadi, untuk mengatasi ini semua, ya sistem imun harus seimbang tadi. Gitu, ya kan? Kalau yang overaktif nanti diturunkan, kalau yang lemah ya kita dikuatkan gitu. Ya, itu yang paling penting solusinya, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini juga nih. Nah, saya balik lagi ya. Ini banyak yang nggak tahu nih, sinusitis dan eksim itu juga termasuk bagian dari penyakit autoimun. Ya, banyak sekali penyakit kulit itu hubungannya dengan autoimun. Nah, banyak teman-teman nggak tahu. Termasuk vitiligo ya, yang kulitnya itu memutih itu juga sebenarnya autoimun. Ya, oke, kita lihat lagi ya. Nah, jadi pada saat sistem imun kita gagal fungsinya, maka 4 penyakit ini yang terjadi. Kanker, infeksi, alergi, atau autoimun. Nah, nanti penggunaan produk Volave ini untuk empat hal ini ya. Nanti apa nih kategorinya gitu ya. Jadi misalnya kalau hepatitis ya berarti infeksi, DBD berarti infeksi ya, pokoknya penyebabnya dari virus dan bakteri itu dikategorikan infeksi. Berarti daya tahan tubuhnya lemah. Berarti kita harus kuatin nih. Nanti pakai apa? Nah, nanti kita bahas ya. Kalau yang penyakit autoimun ya kategorinya, jadi teman-teman tahu oh berarti sistem imunnya harus diturunin. Nah, kalau yang punya masalah autoimun, ya karena sistemnya udah overaktif, dia nggak boleh konsum vitamin atau herbal sembarang ya, teman-teman ya. Dan ini bisa berbahaya, bahkan bisa menimbulkan yang namanya autoimunnya bertambah parah. Ya, jadi jangan sampai kejadian. Oke, nah ini ada satu majalah dari Malaysia ya. Jadi ini ada dokter bikin jurnal ya berita mengenai rawatan terbaik adalah menjaga sistem imun tubuh. Bahkan ramai anggap penyakit boleh sembuh dengan obat. Ya, kebanyakan obat hanya menghilangkan gejala penyakitnya saja.
gitu ya. Kenapa kok menghilangkan gejala penyakit loh? Kenyataannya kenapa minum obat sampai seumur hidup? Gitu kan, yang namanya obat itu kan biasanya ada waktunya. Ini kenapa kok seumur hidup ya minumnya? Berarti gejalanya yang diredakan gitu ya. Oke, kita bahas. Oke. Nah, ini ada kajian, teman-teman pasti udah tahu ini waktu presentasi juga sudah dibahas ya, dari 196 produk terkenal untuk meningkatin sistem imun ya. Nah, ini contoh-contoh produknya ya, yang mungkin oke. Ada nggak yang di sini pernah konsum produk ini nih, yang ada 27 ini dulu ya. Kalau ada coba ditulis di komen gitu ya. Contoh kalau saya pernah makan Echinacea dulu. Pernah makan Suncorella ya, Spirulina juga pernah. Aloe vera, terus apa lagi nih di sini? Ada alfalfa juga pernah ya. Milk thistle nih jarang nih ya. Shiitake masung kan sering kita bisa makan di restoran ya. Oh, Suncorella, klorofil, rata-rata Suncorella ya, klorofil ya. Oke. Nah, ini yang topnya 12 produk. Nih. Oke, kalau udah tahu kayak gini ya kan, kita kan bisa kasih tahu ke orang ya kan. Ini ada kekuatannya, ini ada risetnya, ada penelitiannya. Kira-kira mau pilih produk mana nih? Yang 15% atau yang 200% atau yang 437% ya. Supaya kita bisa sistem imun kita bagus ya, meningkat ya. Pasti milihnya yang Transofector Plus. Nah, teman-teman, ini penelitiannya ada yang namanya NK cell activation study-nya. Ya. Nah, saya mau tunjukin. Nah, ini kan diagramnya nih. Ini diagramnya. Apa sih bedanya transvector sama yang lain? Kalau yang lain nih, yang nomor 3 sampai bawah ini kan rata-rata tumbuhan nih, herbal gitu ya. Kalau ini kan tadi, ini kan dari sistem imun untuk sistem imun, dari leukosit gitu ya, atau dari sistem imun untuk sistem imun, beda dengan ini. Makanya dia ada fungsinya selain meningkatkan, mencerdaskan juga menyeimbangkan ya sistem imun. Nah, NK cell ini, nah ini gambarannya. Ini banyak yang nggak tahu nih tentang NK cell. Salah satu sistem imun kita yang penting itu namanya natural killer cell. Fungsinya dia adalah mengidentifikasi sel kanker atau sel yang sudah terinfeksi gitu oleh kuman, oleh virus, bakteri. Nah, dia akan hancurkan, ya dia akan lawan. Nah, jadi kalau orang kena kanker itu tandanya NK sel ininya lemah nih. Oke, makanya kalau di dunia kedokteran sekarang untuk terapi kanker yang paling ngetop itu namanya imunoterapi, teman-teman. Bukan kemo lagi, bukan radiasi lagi. Dan yang lebih aman namanya imunoterapi. Apa sih yang di booster, yang dinaikin? Ini namanya NK sel ini yang di booster. Obatnya namanya interleukin ya, itu harga obatnya mahal banget. Nanti kita kasih lihat ya. Nah, transfer factor itu bisa yang plus terutama yang meningkatkan NK sel ini sampai 437%. Kalau dia kuat, nah ini sel kanker bisa dilawan nih, hancur. Tuh gambarannya. Ya, jadi ini solusi untuk mencegah terjadinya kanker dalam tubuh kita maupun untuk melawan sel kanker yang ada. Oke, jadi lebih alami. Jadi tubuh nanti yang melawan sendiri. Ya, ini fungsinya. Nah, dalam fungsi peningkatan sistem imun ya untuk mencegah dan mempercepat proses penyembuhan, jadi 8 kali lebih kuat dari Linzy atau Gano ya, teman-teman. Di luaran banyak loh produk-produk yang Ganoderma ya. Ini 8 kalinya lebih kuat. 10 kali lebih kuat dari Echinacea. 15 kali lebih kuat dari Cordyceps transfector ini. 19 kali dari Colostrum ya, yang murninya. 29 kali lebih kuat dari Noni dan Aloe Vera, 30 kali lebih kuat dari Spirulina, Royal Jelly, ya, Chlorophyll, Propolis, ya, Maca dan lain-lain. Nah, jadi gambarannya udah jelas ya teman-teman ya. Jadi ini gambarannya jadi kalau mau ayo cepet-cepetan sembuh, jadi udah jelas nih kelihatannya ya. Coba aja demam berdarah pakai TF sama pakai misalnya produk Suncorella, ayo mana cepet sembuh ya. Nah, jadi udah dan jadinya jatuhnya jadi lebih murah, lebih hemat. Ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang produk ini mahal, mahal dibandingin apa? Berapa kali lipat ini dibandingin produk yang ada? Contoh misalnya Noni. Noni itu di pasaran berapa sih harganya? Iya kan? Jadi ibaratnya satu botol TF berbanding 29 botol Noni gitu ya. Berapa harganya tuh udah? Ya. Oke, kita lihat juga. Nah, kita masuk nih.
Nah, transfer factor ini ditemukan tahun 49 oleh seorang dokter yang namanya Sherwood Lawrence. Ini dokter imunologi, ya, spesialis imunologi. Ketika meneliti tuberkulosa, dan Sherwood Lawrence menemukan zat, ya, yaitu imun memori ini, molekul kekebalannya yang bisa memintarkan sistem imun dan menguatkan sistem imun dan bisa dipindah, maka dia namakan transfer factor. Jadi waktu itu, jadi ada pasiennya dia yang sudah sembuh TBC, kemudian diekstrak tuh leukositnya, sel darah putihnya, ya, diekstrak, kemudian diambil cairannya, ekstrak itu, kemudian disuntikan ke orang yang sehat. Nah, orang sehat ini kemudian dites lagi sama dia, pakai mantuk tes, dikasih bakteri TBC, kok ada reaksi sistem imunnya. Di situ dia baru baru menemukan ternyata kekebalan tubuh manusia itu bisa dipindah gitu ya. Makanya dikasih nama transfer factor. Oke, itu. Oke, nah jadi transfer factor ini kategorinya bukan obat. Jadi teman-teman jangan bilang ini obat ya. Bilang aja ini tetap suplemen bentuknya molekul. Ini herbal ya? Bukan. Vitamin ya? Bukan. Ya, molekul yang bisa mencerdaskan sistem imun. Satu kapsul transfer factor itu ada triliunan molekul transfer factor. Dan triliunan molekul dia membawa informasi ya ratusan ribu informasi tentang kuman, virus, bakteri, jamur yang sudah dia kenal. Oke. Nah, ini tahun 49. Nah, ini sejarahnya nih. Saya bahas sedikit sejarahnya. Nah, kalau dulu transfer factor itu melalui ekstrak leukosit. Namanya kalau di dunia kedokteran DLE, Dialysable Leukocyte Extract. Ya, itu dokter pasti tahu, terkenal tuh. Nah, karena sangat mahal tahun 49 ya, jadi dunia kedokteran menganak-emaskan lebih menggunakan antibiotik. Ya, jadi tahun 49. Nah, tapi kesini ancaman tuh bukan lagi bakteri. Karena tahun 39 kan ada wabah TBC, maka ditemukan penisilin. Hilang tuh ya. Kemudian setiap ada wabah bakteri, bisalah pakai antibiotik. Tapi ancaman ke depan bukan lagi antibiotik, bukan lagi bakteri, tapi virus. Gitu ya. Maka tahun 74 ada lagi penelitian oleh Dr. Diaz dan Dr. William itu ditemukan, oh transfer factornya si Charlotte Lawrence ini ternyata ada juga di dalam kolostrum ya, kolostrum waktu 2 hari pertama setelah ibu itu melahirkan ya. Dan manfaat dari kolostrum itu, informasinya, yaitu cuma 6 bulan istilahnya. Jadi makanya kalau bayi yang minum daya tahan kolostrum ibunya pasti dia lebih kuat daya tahan tubuhnya, nggak gampang jatuh sakit. Beda dengan bayi yang tidak pernah menyusui kolostrum ibunya pasti sakit-sakitan. Ya, itu bedanya. Karena di dalam kolostrum itu tempat berpindahnya molekul transfer factor si ibu yang punya memori pengalaman penyakit waktu masih hidupnya itu diberikan ke anak. Jadi makanya saya katakan sebenarnya kita pernah nggak konsum transfer factor ini? Pernah. Ya, teman-teman yang mungkin menyusui di awal ya itu sudah pernah mengkonsumsi transfer factor secara alami dari ibu. Tapi memorinya itu kan memori penyakit zaman dulu gitu ya. Mungkin ada yang 40 tahun yang lalu, 50. Sekarang virus berkembang nih jadi baru. Nah, kita perlu update informasi ini. Oke, tahun 89 ternyata bukan cuma manusia. Seluruh makhluk menyusui dalam kolostrumnya ada molekul ini. Dan yang uniknya, bentuk molekul yang ada di manusia maupun seluruh makhluk yang menyusui itu molekulnya sama yang disebut non-species specific. Kandungan dan bentuk molekulnya sama, asam amino 44 sampai 45 mata rantai. Istilahnya poly-rich peptide. Jadi mata rantainya sangat banyak. Ya, belum pernah ada bentuk molekul yang asam aminonya mata rantainya sampai sebanyak 44 atau 45 ya, hanya transfer factor. Tahun 98, si David Lisenby ini melihat penelitiannya nih dari tahun 49 74, kok transfer factor ini belum pernah ada yang buat produknya. Oke, kemudian David Lisenby dia memanggil para ilmuwan dan juga patennya transfer factor ya. Kemudian dia meneliti bagaimana mau mengekstrak molekul ini dari susu awal tadi, kolostrum. Akhirnya dia menemukan teknologinya, lalu dia mendirikan yang namanya For Life Research.
Nah, for life research ini ya diketahui semenjak tahun 49 ya itu sudah memiliki 3.500 lebih uji klinis dan biaya penelitiannya sudah menghabiskan 40 juta US dollar. Kalau dirupiahin itu hampir setengah triliun ya. Dan ini satu-satunya produk yang paling lama penelitiannya sampai 50 tahun lebih. Oke. Nah, kemudian setelah transfer factor diluncurkan, itu namanya dulu transfer factor klasik gitu ya, hanya dari kolostrum. Tahun 2000 itu ditemukan. Selain di binatang menyusui, di binatang yang bertelur, itu juga ada transfer factor, yaitu di dalam kuning telurnya. Ya, ini tahun 2000. Nah, akhirnya For Life dengan teknologinya tuh menggabungkan yang namanya transfer factor dari kolostrum dan kuning telur digabungkan, sehingga ternyata meningkatkan kekuatan sistem imun sampai 200% lebih, teman-teman. Ya, jadi dahsyat. Nah, teknologi ini yang akhirnya dipatenkan oleh For Life. Tahun 2010 dia menemukan lagi yang namanya molekul nanofaktor, ya, yaitu molekul yang lebih kecil lagi yang memberikan intuisi ke sistem imun kapan harus menyerang, kapan dia harus istirahat, harus rest. Nah, ini yang bisa nyimbangin sistem imun. Oke, nah itu makanya produk kita dinamakan trifactor. Jadi ada 3 dia sumbernya. Oke, tadi. Oke. Nah, penemuan ini mendapatkan 2 hal yang dapat dipelajari. Jadi imunitas itu bisa dipindah walaupun dari manusia ke manusia maupun dari hewan ke manusia. Gitu ya. Jadi kita bisa minjem kekebalan daya tahan tubuhnya si sapi atau si ayam ini bisa gitu ya. Nah, jadi transfer factor ini kategorinya non-spesies spesifik. Ya, jadi sumbernya dari manapun itu sama bentuknya. Yang membedakan adalah informasi yang terkandung di molekul transfer factor ini. Ya. Nah, fungsinya yang pertama mendidik atau memberi informasi ke sistem imun, menguatkan daya tahan tubuh dan juga menenangkan sistem imun. Ya, teman-teman ya. Nah, ini yang paling unik yang pertama, ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau merangsang menguatkan, tadi banyak tuh, ya, produk-produk yang bentuknya vitamin, herbal, dan lain-lain, itu juga dia bisa meningkatkan, tapi tetap transfer factor yang nomor 1 sama nomor 2, ya. Dan yang menenangkan, nah ini belum ada lagi, ya. Ini juga nggak ada di dunia ini, baru transfer factor. Oke, jadi kita tuh langsung, untuk masalahnya apa, jadi kita langsung, ya, di situ. Nah, jadi transfer factor ini menjadikan sistem imun bijak dan dapat melihat dengan jelas ancaman nanti apa nih dalam tubuh kita ya, ada masalah apa nih banyak racun dalam tubuhnya, atau ada masalah logam berat, ada virus, ada bakteri. Nah, dia akan nanti membersihkan itu. Ya, nah ini gambarannya. Jadi bikin daya tahan tubuh kita jadi jelas ngelihat ancamannya. Ya, nah ini gambaran juga. Nah, ini gambaran sistem imun ketika sistem imun kita confused nih, bingung nih. Nah, ini dia belum ada informasinya nih harus nyerang siapa ya. Ini tubuh sel tubuh kita. Nah, virus itu kalau masuk dalam tubuh kita itu dia pinter, dia kan tahu sistem di tubuh kita ada sistem imun yang bisa membunuh dia. Virus kalau masuk dalam tubuh kita itu dia bisa menyaru seperti sel kita. Gitu ya supaya dia nggak ditangkap tuh sama sistem imun. Oke, pada saat dia masuk dalam tubuh kita, kalau nggak cepat diatasi kita jatuh sakit. Nah, sistem imun kita ini bisa bingung. Kadang-kadang sistem imun kita ya bisa dikibulin, malah nyerang sel sehatnya. Nah, ini gunanya transfer factor. Dia mencegah, ini ngajarin ini bapak tua ini ya. Jangan nyerang tubuh. Diajarin tuh, kamu nyerangnya si virus ini tuh, terus ditendang. Nah, ini ya kita sistem imunnya jadi menjaga sel yang sehat. Nah, ini si transfer factornya nih. Ya, ini ilustrasinya biar mudah ya teman-teman ya. Nah, jadi sistem imun nanti yang lemah dia akan booster, yang berlebih dia akan tenangkan. Ya, nah ini gambarannya. Jadi sumbernya dari kolostrum dan kuning telur 100% alami, bersifat non-spesies spesifik. Bentuknya adalah asam amino 44 mata rantai. Ya, dan sudah tidak lagi mengandung antibodi, hormon, kasein. Kan ada yang nanya, "Oh, kita kenapa nggak makan kuning telur aja?" Tunggu dulu, kuning telur itu kan ada kandungan yang lainnya, ada kaseinnya, ada hormon, antibodi, ada kolesterol, ya kan? Ini kita nggak perlu, ya transfer factor folate itu dia nyaring, yang diambil hanya transfer factornya saja. Oke, begitu juga yang di dalam kolostrum ini.
Ya, nah ini gambarannya nih. Jadi transfer factor ini dia tidak statik ya, seperti produk-produk herbal atau mineral. Bahkan ya artinya statik tuh ya gitu-gitu aja. Bahkan kualitasnya sebenarnya menurun sekarang karena sudah banyak polusi ya. Nah, kalau transfer factor tuh dinamis. Ya dinamik. Artinya dia akan menyesuaikan dengan kuman yang baru, virus yang baru. Dia akan dapat tuh informasi baru lagi untuk melawan itu ya, ancaman tadi ya. Dan dia berubah-berubah mengikuti masalah kesehatan masa kini. Oke, nah ini juga ada yang nanya, kenapa kok ngambilnya sapi Pak sama kuning telur ya? Dua binatang ini banyak menghasilkan transfer factor. Sapi dia menghasilkan susu banyak di dalam kolostrumnya ada transfer factor. Begitu juga ayam sumbernya juga banyak. Kita nggak bisa ngambil dari yang lain sumbernya karena terbatas gitu ya. Nah, sapi itu memiliki kekebalan lebih dibandingkan manusia. Contoh nih teman-teman ya. Kenapa kok ngambilnya sapi? Teman-teman perhatikan nggak kalau sapi minumnya airnya apa? Makannya dari mana? Kalau kita minum air apa? Kalau kita kan minumnya harus air air matang istilahnya air bersih gitu ya. Kalau sapi minum air apa adanya aja, lihat kekuatan daya tahan tubuhnya. Dia bisa nggak ngelawan penyakit-penyakit seperti tipes ya penyebab-penyebab penyakit yang menyebabkan di lambung ya. Nah, informasi itu yang kita ambil. Begitu juga yang ada di unggas di ayam ya. Kita kan nggak pernah lihat ayam bisa kena cacar, kena campak gitu ya. Informasi ini. Jadi ibaratnya nih tubuh kita jadi kayak komputer yang antivirusnya di-upgrade gitu. Jadi lebih terus jadi di-upgrade terus antivirusnya untuk ngadepin kuman-kuman yang baru ya. Nah, ini gambarannya. Ya, jadi melalui penyaringan, jadi yang diambil hanya transfer factor ini saja nih. Nah, ini ada penyaringan berikutnya, ini ultrafiltration. Ini untuk mengambil yang namanya nanofaktor tadi, molekul yang lebih halus. Nah, jadi maka bagian kita jadi disebut trifactor. Jadi ada tiga nih, dari transfer factor dari kolostrum, transfer factor dari kuning telur, dan nanofaktor dari kolostrum. Jadi nanofaktor itu cuma ada di dalam kolostrum ya, kuning telur tidak ada. Oke, nah jadi untuk menghasilkan 1 liter kolostrum itu dari 100 liter. Ya, jadi dari 100 liter disaring-saring-saring hanya menghasilkan 1 liter. Begitu juga kuning telur. Ya, jadi dia hanya ada 1% sampai 2% saja. Ya, oke, kita lihat. Nah ini gambaran juga. Ya, ini gambarannya nih teman-teman ya. Jadi vaksinasi lawan transfer factor. Nah kalau vaksinasi kan seperti ini ya, kumannya dilemahkan, masukkan ke dalam tubuh, ya kan, yang sudah dilemahkan, ini namanya vaksin nih. Kemudian sistem imun jadi bisa ngelawan karena kumannya kan lemah. Sistem imun bisa dilawan, kemudian baru dia punya memori. Nah, memori ini namanya transfer factor. Nah, kalau produk transfer factor, kita nggak usah melalui ini nih, melalui imunisasi, terus sakit dulu, demam gitu ya. Terus baru ada kekebalan. Transfer factor tuh begini nih, ini udah informasinya dikapsulkan, jadi kita tinggal minum gitu teman-teman ya untuk supaya imun sistem kita dapat informasi ini, informasi kekebalan yang namanya transfer factor, imun molekul ini. Ya, dan ini jumlahnya banyak. Kalau transfer factor ini kan, kalau vaksin misalnya vaksin campak, berarti memorinya campak. Cacar, memorinya cacar. Ya kan? Kalau ini kan banyak nih. Dalam satu kapsul itu dia berbagai macam jenis informasi penyakit nih yang ada gitu. Virusnya ada berapa informasinya di situ dia ada gitu. Jadi tadi yang saya bilang, jadi kayak bikin imun kita mengupgrade gitu ya imun kita. Oke, nah ini yang buku PDR, ya, jadi sudah masuk di Amerika. Ini buku rujukan dokter sejak tahun 2003 dan ini setiap tahun dievaluasi. Artinya kalau ada produk ini ada masalah, dia akan dikeluarkan gitu ya. Dan kita ada buku methodological letter. Ini teman-teman bisa minta sama yang mengundang teman-teman atau sama sukses support lainnya atau upline-nya tentang buku ini. Jadi bisa dibaca penelitian pemerintah Rusia itu apa aja ya sehingga membolehkan transfer factor boleh dipakai di seluruh rumah sakit di Rusia. Ya, bukunya bagus karena di sini penjelasan detail tentang transfer factor dan kandungannya ya. Nah, kita juga ada uji klinis, clinical abstract dan juga ada sertifikat anti-doping dan sertifikat halal. Ya, ini uji klinis kita punya. Jadi teman-teman ini bisa jadi alat marketing teman-teman untuk nguatin tentang produk kita. Ya,
bukti-buktinya, uji klinisnya tadi dari hampir 60 negara lebih. Ya, oke. Dan untuk ini teman-teman nggak perlu untuk baca ini nggak perlu dokter ya, teman-teman juga bisa baca ya. Namun ini bahasa Inggris, silakan. Kalau yang buku Rusia kita ada translate bahasa Indonesianya. Oke, kita punya juga jurnal Miracle Woodland Health Report ya tentang Miracle Molecule Transfer Factor nih, unlocking transfer factor in 21st century ya. Kenapa abad 21 yang namanya transfer factor ini akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kesehatan terutama pandemi. Oke, dan ini tanpa efek samping, semua usia boleh konsum. Nah, ini bukti-buktinya, salah satunya trialnya, uji klinisnya. Ini saya tunjukin, ini yang hasil uji klinis dari apa? Top 12 produk. Ya, nah kalau dulu kan ada yang namanya transfer factor klasik nih, ini yang dari kolostrum ditambahkan dengan kuning telur jadi meningkat terus 83 dan ini yang plus ya. Nah ini gambarannya noni, aloe vera ya, nomor 7 mangosteen, kulit manggis. Oke, ini increase natural killer cell activation over baseline tadi. Ya, nah ini juga ada penelitian independen ya, party testing ya. Ini tentang penelitian dokter tentang sampel produk transfer factor berbanding dengan imunoterapi produk namanya interleukin 2. Ini obat kalau interleukin ya. Nah, transfer factor bisa mengalahkan interleukin 2. Nah, ini penelitiannya. Ya, ini dalam waktu 48 jam per hari. Nah, ini peningkatannya yang ada laporannya. Jadi, peningkatan NK sel aktivasinya TF itu kan sampai 437% nih yang plus nih. Ya, kalau dulu namanya advance nih. Kalau sekarang kan trifactor sumbernya ada 3. Ini ada 283 nih yang advance ya. Oke, interleukin yang imunoterapi obatnya itu 389% dia meningkatkan NK sel. Ini interleukin 2. Oke. Nah, jadi penelitian ini dia ngetes nih setelah imun sistem itu diberikan transfer factor 1, ada yang diberikan interleukin 2 gitu ya. Setelah imun diberikan transfer factor, kemudian ditaruh di sel kanker. Ya, nah yang namanya NK sel ini setelah diberikan transfer factor ditaruh di sel kanker, dia pengen tahu berapa persen sel kanker yang rusak atau yang dibunuh dimusnahkan. Begitu juga interleukin 2. Nah, ini hasilnya. Transfer factor plus itu dia memusnahkan 97% sel kanker. Oke, sedangkan interleukin 2 ini memusnahkan sel kanker 88%. Artinya apa? Transfer factor plus itu mengalahkan obat yang namanya interleukin 2. Ya, ini terapi untuk kanker. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Ya, interleukin 2. Bapak Ibu tahu nggak harganya nih interleukin 2 ini? Ini mahal sekali nih jutaan ya. Kalau yang bagusnya itu harganya 5.000 US dollar satu ampul. Dalam 1 bulan biasanya dia butuh dua kali suntikan 2 ampul. Ya, jadi udah keluar 10.000 tuh. Ya, kalau di rupiah udah keluar 150 juta 1 bulan. Ya, berbanding dengan produk transfer factor plus nih. Ya, yang harganya Bapak Ibu kan udah tahu ya harganya ya di bawah 1 juta dibandingkan dengan produk ini yang harganya kalau dolar 5.000 mungkin 70 juta lebih, ya kan? Perbandingan dalam memusnahkan sel kanker ini 97, ini 88. Nah, jadi teman-teman mau pilih yang mana? Dan kalau ini ada kadar racunnya, nggak bisa lebih, ya. Dan ini ada side effect-nya seperti di kemo, oke, dan ada overdosisnya dan mahal sekali. Sedangkan transfer factor plus tidak ada toksit, tidak ada efek samping, ya kan? Tidak ada overdose, jadi aman dan terjangkau. Nah, jadi mau pilih yang mana, teman-teman? Jadi ini ada, jadi ini solusi buat kita supaya untuk pencegahan kanker maupun solusi ya yang kalau teman-teman kenal punya masalah kanker gitu ya. Ini produknya. Ya, jadi diberikan ke mereka ya, dibantu gitu. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Jadi membantu NK sel untuk melawan sel kanker. Nah, ini ada penelitian tentang NK sel ya menyerang sel kanker ini dari Lancet tahun 2000. Ini ada nomornya penelitiannya.
Ya, jadi hasil penelitian melibatkan 3.624 orang di atas usia 40 tahun. Jadi orang-orang yang aktivitas NK selnya tinggi, maka resiko rendah terserang kanker. Nah, jadi teman-teman, NK sel ini penting. Di Indonesia ini belum ada nih kalau cek lab, cek NK sel gitu ya. Kalau di luar negeri sudah ada. Kita bisa cek NK sel kita tuh berapa gitu ya. Dan ini penelitiannya berlangsung sama 11 tahun. Jadi penyebab orang kena kanker itu karena NK selnya melemah. Nah, jadi produk kita yang tadi bisa ningkatin NK sel 437%, ini sangat membantu. Ya. Nah, ini. Jadi manfaat pengaktifkan sel imun kita yang sekarang dalam waktu 2 jam ya, mengaktifkan sel NK dalam waktu 2 jam. Dan transfer factor seperti asuransi nyawa tadi. Dan pertahanan sistemnya merupakan pencegahan yang paling baik atau metode preventif. Jadi preventif tuh teman-teman akan menggunakan produk ini juga lebih hemat ya dibandingkan kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit dosisnya akan naik gitu ya. Dan yang paling penting agar tubuh dapat menyembuhkan sendiri. Gitu. Ini yang penting ya. Oke, kita lanjut. Dan cara mudah dan hemat untuk sehat gitu ya. Lebih baik mencegah daripada berobat. Berobat kan mahal ya. Walaupun di asuransi yang ongkos pulang perginya ngerawat kan mahal juga, sama aja ya kan. Oke. Nah, ini ada penelitian lagi. Ini Dr. Deresi, Associate Clinic Professor dari WHO. Dia berbicara di Convention for Life tahun 2001 nih ya. Nah, ini hasil penelitiannya. Dia neliti 20 pasien yang semua kanker stadium 4 nih, umur 49 tahun, semua stadium 4, 12 laki, 8 perempuan, ya, harapan hidupnya tinggal 3,7 bulan. Nah, ini ada di buku uji klinis tadi, ya. Nah, ini penyakitnya ada kanker payudara, kanker prostat, bladder nih usus ya. Salah ya. Kemudian ada yang paru, ya, ada kolon, ini kolon yang usus ya. Bladder tuh kantong kemih ya. Ada limfoma, ovarium, ya, dan ada gastrik. Gastrik ini apa? Iya, lambung juga ya. Kalau ini kan usus ya. Bladder tuh lebih ke kantung kemih. Oke, nah 20 orang ini mengkonsumsi Transofector Plus ini diberikan oleh dokter oleh dokter Derisi tadi. Plus mereka juga harus ada diet-dietnya. Jadi makannya tetap dijaga teman-teman. Jadi nanti bagi yang untuk menjelaskan ke misalnya pasien kanker penggunaan TF ini, dia harus ada low diet sugarnya ya makanannya. Jadi diperhatikan ya. Jangan mentang-mentang kanker makannya sembarang gitu ya. Karena sedang dalam terapi Transofector Plus ini diperhatikan. Selama 6 bulan ini hasilnya ya, transfer factor namanya NK selnya dari 6,4 naik menjadi 27,6. Jadi menaik 4 kali lipat. Hasilnya setelah 6 bulan 16 dari 20 pasien itu alive, remisi dan stabil. 16 ya, yang 20 tetap meninggal. Jadi 80% keberhasilannya luar biasa nih ya dengan transfer factor ya. Tapi jangan pernah di stop dalam masa 6 bulan ini ya. Kalau di stop nanti dia menurun lagi. Jadi dalam 6 bulan itu dia nggak boleh stop minum transfer factor plus. Ini penelitiannya. Nah, sehingga dokter Deresi bilang gini, belum pernah dijumpai sejenis herbal, produk kesehatan, suplemen atau obat-obatan yang punya kekuatan dalam meningkatkan sistem imun seperti transfer factor. Dengan meningkatnya ancaman kuman pembunuh virus yang kebal terhadap obat-obatan, maka harapan kita hanya bergantung kepada kekuatan daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, jadi benar nih ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Nah, kalau ini diagram penelitian untuk masalah infeksi ya, virus ya, sebelum dan sesudah. Sebelum tidak menggunakan transfer factor atau sudah menggunakan transfer factor. Bedanya apa? Nah, yang ungu ini masa inkubasi teman-teman ya. Biasanya kalau orang kena penyakit virus atau bakteri itu di hari ketiga nih baru dia kedeteksi. Artinya sistem imun kita baru bisa melawan. Oke. Sehingga bisa sembuh hari ke-8. Nah, kalau setelah menggunakan transfer factor, nggak perlu 3-4 hari ini ya, sistem imun baru bereaksi. Nah, ini baru hari pertama saja sistem imun sudah bereaksi. Bahkan ini yang ungu nih, ini virusnya ada mati gitu ya, antibodinya meningkat gitu ya. Ini di hari kelima dan keenam. Artinya apa teman-teman ya kan? Jadi 2 hari penyembuhan untuk kasus infeksi lebih cepat
gitu ya. Bahkan bisa lebih cepat lagi ya. Nah, ini kan menghemat biaya pengobatan. Kalau kalau di opname, teman-teman mau yang 6 hari atau 8 hari, ya kan? Kan 1 harinya biaya di rumah sakit mahal ya. Jadi ini bisa menghemat, sangat menghemat biaya pengobatan. Nah, ini untuk kasus yang penelitian T-cell helper bisa menenangkan ya. Ini transfer factor benar-benar bisa membuat T-cell yang overaktif tadi dia bisa rest, istirahat ya. Nah, ini penelitian terhadap antibodi. Transfer factor meningkatkan 73% antibodi kita. Ini tesnya melalui yang air liur ya. Setelah konsum transfer factor ini kurang lebih 4 minggu, transfer factor atau Riovida yang cair ya. Lihat di sini ini gambaran antibodinya meningkat banyak. Sehingga kuman nanti itu nggak bisa lolos masuk ke tubuh kita ya. Jadi dia udah ditangkepin sama antibodi. Antibodi ini kan seperti ranjau ya. Jadi kalau ada kuman masuk tuh dia udah ketangkep gitu, nah, kumannya nggak bisa kemana-mana ya. Dan ini biasanya antibodi itu biasanya juga terjadi pada saat kita sudah imun itu sudah bisa mengalahkan, ada memorinya, memori ini yang mengeluarkan antibodi juga ya. Ini 73%. Nah, ini ada uji klinis yang HIV, teman-teman udah tahu ya. Ini ada osteomilitis, nih infeksi tulang. Nah, ini testimoninya. Oke, saya kasih lihat testimoni ya. Ini yang dalam waktu 2 minggu ini tidak jadi diamputasi. Ya, jadi ada yang kalau ada yang keluarga yang punya gangrene seperti ini ya. Nah, ini pemberiannya transfer factor plus dan yang biru muda ya, trifactor. Nah, yang trifactor ini karena dia bisa ditaburin di atas lukanya karena dia murni molekul transfer factor. Kalau ini plus kan dia ada tambahannya ya, ada zincnya gitu ya. Nah, kalau yang ini dia konsum aja. Oke, jadi ini sangat membantu untuk pasien-pasien diabetes, terutama juga yang sudah gangrene seperti ini ya. Oke. Oh ya, oke ya. Nah, ini kita juga ada yang Dokter Luisa, ini yang kusta. Ini ya, lihat nih. Ini pakainya Transfector Plus. Kemudian dalam waktu 3 bulan saja. Ya, jadi ini sangat membantu. Infeksi, kalau kusta itu kan bakteri ya. Oke, ini ada juga yang sakit autoimun, namanya Crohn disease. Ini dari Rashida umur 6 tahun ya. Nah, ini bulan November, dia dalam waktu 1 bulan nih. Ya, Crohn disease ini autoimun yang nyerang lambung, teman-teman. Ya, jadi efeknya ke kulit seperti ini pada anak-anak. Ya, orang orang dewasa bisa nggak kena Crohn disease? Bisa. Ya, nah ini menggunakan Riovida dan formula. Oke, nah ini ponakan saya. Ya, Andi Sultan yang umur 6 tahun terserang autoimun namanya psoriasis ya, konsum transfector yang biru muda 3 kapsul ya 6 kapsul ya, jadi 2 pagi 2 siang 2 malam konsumnya, jadi sebulan nih kurang lebih 3 botol ini dalam waktu 5 bulan nih ya, 4 bulan 10 hari dia membaik. Oke. Kemudian ada juga ini yang herpes. Nah, ini yang herpes, ini yang virus, ini yang nyerang kulit nih, saraf kulit. Nah, dan ini menular teman-teman ya, herpes ini, dan ini sakit sekali. Nah, ini testimoninya tanggal 4 menggunakan Transfector Plus, tanggal 16 sudah membaik. Dan ini hampir satu tubuh teman-teman, belakangnya juga ya. Istilahnya nih herpesnya hampir muter ini. Banyak sekali ada di tangan, di kaki gitu ya. Nah, ini 14 hari terbantu kan. Ya, ini luar biasa nih. Oke, ini kebetulan nih waktu itu saya di Kalimantan nih, ada mitra membantu pasien herpes ya. Nah, kemudian ini testimoni psoriasis juga, ini yang baru di tangan ya. Ini mitra saya juga, dia ketemu temannya sakit psoriasis baru di tangannya merah-merah. Psoriasis itu kan ada yang di belakang leher, ada yang di kepala ya. Seperti kayak apa ya? Ketombean, itu juga bisa jadi psoriasis. Nah, ini dalam waktu Juni, Juli, Agustus. Ya, kurang lebih 1 bulan setengah ya. Nah, ini menggunakan transfer. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini alergi. Nah, ini lebih unik lagi. Orang tuanya cuma kasih 1 kapsul aja waktu anaknya alergi seperti ini. Konsum 1 kapsul aja ya. Kurang lebih 1 jam aja. Nah, dia udah mulai membaik tuh. Oke, udah mulai putih. Ya, jadi nggak merah-merah lagi. Nah, jadi ini bagus untuk yang masalah alergi. Oke, nah ini ada juga yang asma. Nah, ini yang biasanya suka diuap ya asmanya. Jadi kalau lagi kumat asmanya diuap. Ini kan anak-anak kasihan ya, diuap. Uap ini ya steroid teman-teman ya.
Jadi dia ngurangin inflamasinya yang saluran pernapasannya supaya bisa napas ya. Nah, konsum transofektor yang chewable nih. Ya, nih yang chewable nih yang permen aja nih. Ya kan? Nah, dalam waktu 15 hari, bahkan sekarang udah gede anaknya nih ya, nah udah sehat nih. Ya, asmanya nggak kambuh-kambuh lagi kayak dulu ya. Oke, nah ini ada juga yang lupus, ini penyakit seribu wajah, ini autoimun ya, dan ini bahaya, ini bisa menyebabkan kematian. Pasiennya bisa gagal ginjal, mata buta ya. Nah, ini dalam waktu 4 bulan saja, hasil labnya menunjukkan anti-dsDNA-nya negatif, dan artinya lupusnya sudah tidak aktif. Ya, jadi kalau lupus tuh ada dsDNA tesnya gitu ya. Nah, ini juga yang lupus juga. Ini kalau lupus kan orang sakit ini dia obatnya sama, kortikosteroid atau steroidnya. Jadi makanya kadang-kadang bengkak gini mukanya ya, berubah-berubah tuh. Ya, tuh bengkak lagi pakai steroid, nanti kurus dia ya. Nah, ini dengan Transofector juga bisa terbantukan. Nah, ini ada yang kanker payudara menggunakan Transofector Plus dan formula dia. Nah, teman-teman kalau digabungkan plus dan formula ini, ya ini hasilnya lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi. Itu ada penelitiannya, ya. Jadi kalau memang ingin cepat sembuh dan ada dari sisi keuangan, ini digabungkan lebih bagus konsumnya, ya. Bahkan ditambahkan dengan Riovida, ya. Nah, ini yang tumor otak pada bayi. Nah, ini perhatiin nih, ini coba perhatiin ya. Ini tanggal 13 bulan 10. Ini bulan Oktober, ini tanggal 13 bulan Oktober, MRI dikonfirmasi tumor otaknya 5,4 cm. Ya, jadi 5 cm lumayan gede nih di otak, ya kan? Tanggal 21 itu operasi untuk pengangkatan tumor otak. Oke, tanggal 13 udah dideteksi, 21 dioperasi, 25 baru 4 hari sudah mendeteksi pertumbuhan tumor baru. Baru dioperasi 4 hari sudah ada tumor baru. Oke, dokter menyarankan kemo, tetapi orang tua nolak. Karena namanya bayi ya takut kan orang tua, apalagi di kemo gitu kan. Nanti, waduh, takutnya ada apa-apa gitu sama otaknya ya. Malah mulai memberikan TF harian. Jadi dia kasih akhirnya TF aja. Ya, ada TF plus, ada TF Riovida, dan ada TF yang formula. 3 ini. Oke, setelah 3 hari, bayi mulai menunjukkan perbaikan dan terus meningkat hari demi hari. Nah, membaik. Oke, dari tanggal 25 nih. Tanggal Januari ya, Januari berarti berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember, ya, 2,5 bulan ya. Ini 9 Januari, 2 bulan 3 minggu. MRA menunjukkan tumor hilang. MRA kedua untuk memastikan ya, dilakukan pada yang sama menegaskan semua normal. Wah, kan jadi membantu, sangat membantu. Oke, ini ada juga Dede ya, ini yang sakit hemangiome umur 2,5 bulan, minum Transofector Chewable saja. Nah ini di saat Dede 2,8 bulan dan nggak perlu lagi nunggu Dede usia 7 tahun. Oke, mengkonsumsi yang namanya Transofector Chewable ya. Ini diberikan oleh Kak Sheridin, Bu Sheridin ya, di testimoni Bu Sheridin. Nah, ini juga ada uji klinis dari Russia People Friendship University of Moscow. Ternyata dari 12 laki-laki umur 55 sampai 73 mengkonsumsi transfektor yang 1 kapsul 300 mg ya, yang transfektor biru muda. Ini ternyata bisa membuat sel kita menjadi 4 tahun lebih muda. Nih, rejuvenation effect 4 years in just 6 weeks dalam waktu 6 minggu atau 1,5 bulan lah ya. Nah, jadi TF juga bisa membuat kulit atau badan sel tubuh kita jadi lebih muda lagi, teman-teman. Ini luar biasa nih, ya. Ini penelitiannya ada. Makanya kalau mau cantik awet muda tuh dari dalam dulu gitu, baru nanti luarnya lebih enak. Ya, ini testimoni Nutrastat, produk yang buat menurunkan berat badan. Ya, oke. Nah, ini juga bisa buat binatang. Nah, ini gambarannya buat burung. Ini yang suka burung ya. Kalau burungnya sakit-sakit kasih TF yang biru muda ya. Kemudian ada juga buat kucing ya, ini yang buat burung ya, kemudian ada juga yang buat kucing. Nah, ini terkenal nih Transofector oleh klinik hewan atau dokter hewan. Hewan-hewan yang kena virus pasti pakainya Transofector ya.
Jadi kalau ada yang kenal yang punya klinik hewan, nah mulai di sounding nih produk transfer factor ya. Oke, manfaatnya bisa mencegah penyakit, meningkatkan kecerdasan otak, kuat energi dan awet muda. Oke, dari gangguan. Nah, jadi hampir 97% produk ini bisa digunakan. Ya, karena 97% penyakit-penyakit ini nih hubungannya dengan sistem imun. Ya, yang nggak bisa yang masalah apa anatomi ya. Kalau anatomi kan bukan nggak ada hubungan dengan sistem imun ya, seperti turun berok, tulang patah, saraf kejepit ya. Nah, tapi itu membantu TF itu membantu untuk anti-inflamasinya. Jadi untuk yang saraf kejepit dia nggak sakit gitu ya, menghilangkan sakitnya. Tasofeter tidak boleh, nah ini warning, tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sudah transplantasi organ. Jadi kalau yang cangkok organ itu nggak boleh dikasih TF. Ya, kenapa? Karena orang yang cangkok organ justru dikasih obat, sistem imunnya dilemahin. Karena biar si organ orang lain ini keterima di badannya. Kalau dikasih TF nanti kan sistem imunnya pinter. Dia nanti ngedeteksi nih. Misalnya orangnya cangkok ginjal. Dia lihat, oh ini kok bukan ginjal saya ada di sini. Nanti makan dia serang gitu ya ginjalnya. Jadi menyebabkan jadi gagal cangkoknya. Jadi nggak boleh ya. Biasanya kan cangkok ginjal, cangkok hati gitu ya. Cangkok apa lagi nih? Nah, pokoknya yang sifatnya organ. Tapi kalau pasang ring, pasang pen, ada kecelakaan patah, ada pen, boleh nggak? Boleh, itu aman. Ya, yang penting bukan organ. Ya, kalau pen, ring kan dia nggak bisa rusak ya. Oke, nah ini tadi. Nah, sekarang kita bahas produk-produk katalognya. Jadi, nah ini jadi teman-teman ya. Kalau ada masalah yang infeksi, kanker, memang diutamakan transfer factor plus. Bagus kombinasi transfer factor plus dan yang biru muda, yang transfer factor murni gitu ya. Kita sebut yang murni aja atau trifactor ya. Untuk masalah autoimun ya, jadi kita berikan yang transfer factor biru muda. Jadi rumusnya gitu supaya teman-teman tahu. Kalau bingung, ini ada penyakit atau ada kasus kesehatan, saya kasihnya yang mana? Semua awali dengan yang biru muda aja. Oke, karena biru muda ini juga kan bisa ningkatin sistem imun juga, ya. Bayi lebih aman diberikan yang biru muda, gitu ya, lebih bagus, gitu ya. Bisa nggak dikasih plus? Bisa untuk kasus-kasus yang berat, ya, seperti hidrocephalus, yang kepalanya itu yang besar, itu pakai plus bisa, ya. Oke, cara menggunakan produk TF, mulakan dengan TF formula lebih baik untuk semua penyakit kecuali kanker bisa langsung TF plus. Orang sehat ikuti dosis botol dan boleh mengkonsumsi lebih jika diperlukan. Anak-anak dan balita separuh dosis. Jadi dosis botol itu kan dua ya yang formula. Kalau anak-anak berarti satu bisa ya. Dan kalau bayi boleh dicampurkan di makanannya atau di susunya. Jadi kalau yang ibunya susunya ada yang diperas, kemudian ada yang bisa taruh kulkas kan dicampurin teh, boleh nggak? Boleh ya. Oke. Nah, kalau yang berpenyakit, naikin dosisnya 3 kali lipat gitu ya. Berarti kalau sehari dua, dinaikin jadi 6. Pokoknya kalau dosis orang yang punya masalah kesehatan, 6 atau 9. Kalau kanker, bisa 9, bisa sampai 15. Ya, kapsul per hari. Dan teman-teman harus ceritakan juga nanti ada healing prosesnya atau proses penyembuhannya ya yang namanya healing crisis dalam mengkonsumsi produk ini. Healing crisis ini seperti badan kita di detox gitu ya. Lebih banyak nanti merasakan yang namanya badan kita tuh mungkin ngantuk, minum TF, atau seperti kita dulu kayak diimunisasi, ada demamnya, jadi seperti flu-like symptom ya. Jadi biarin aja itu sistem imun lagi proses membuang racun maupun melawan penyakit. Jadi memang begitu ya. Jadi teruskan banyakin aja minum air putih untuk membantu ngeflush atau membersihkan tubuh kita dari racun-racun yang tadi mengendap ya. Nah, ini produknya ya, produk utamanya. Oke. Nah, ini produknya. Saya bahas dulu. Nah, ini trifactor. Jadi ini murni isinya hanya transfactor. Tidak ada kandungan lain. Namanya transfactor trifactor formula. Ya. Nah, ini untuk masalah alergi, autoimun, infeksi, kanker, semuanya bisa. Gitu ya. Pokoknya ini untuk membuat daya tahan tubuh kita lebih cerdas dan meningkatkan 283%. Nah, kalau nggak suka kapsul, ini kapsulnya kan vegetable gelatin ya, jadi dari sayur-sayuran gelatinnya ada yang namanya tablet isap permen.
Kalau ini satu kapsulnya 300 miligram. Nah, untuk mengaktifkan sistem imun kita dalam waktu 2 jam, per hari minimal 600 miligram kita harus konsum. Jadi, 2 kapsul per hari. Itu yang terbaik. Oke. Nah, kalau ini per tablet hisap ini 200 miligram. Jadi kalau 600 berarti dia perlu 3 tablet hisap. Ini isinya 60 kapsul ya. Per botolnya ada 60 kapsul, ini ada tulisannya nih. Berarti kalau untuk konsum harian 2 kapsul, berarti 1 botol ini bisa untuk 1 bulan. Sedangkan kalau yang udah punya masalah kesehatan, misalnya dia konsum 6 kapsul per hari, berarti ini untuk 10 hari. Ya, nanti kalau udah sembuh gimana? Ya dosisnya turunin. Balik lagi ke 2 kapsul untuk pencegahan atau untuk rehabnya biar lebih cepat ya, biar maintain kesehatannya. Oke. Kalau ini dia ada 90 kapsul. Ya, kalau tadi 60 ini 90. Nah, ini transfer factor plus. Kalau transfer factor plus, dia ada plusnya berarti dia transfer factor yang biru muda tadi dan ada kandungan beberapa namanya kordifan. Kordifan itu jamur-jamur, Bu. Ya, dan juga ada herbal. Herbalnya ada seperti beta glukan ya, aloe vera. Nah, kemudian dia ada shiitake mushroom, maitake, cordyceps agaricus ya, dan ada inositol hexafosfat dan ada yang namanya apa ini mineral namanya zinc ya. Kandungan transfer factor-nya per kapsul 100 miligram. Jadi memang transfer factor plus ini difokuskan untuk menguatkan. Ya, kalau ini kan 300 miligram lebih banyak ya. Makanya tadi saya bilang lebih bagus kalau kombinasi. Ya, jadi transfer factor murni 300 miligram ditambah transfer factor plus yang kekuatannya bisa meningkat sampai 400%. Jadi transfer factor sudah banyak, tambah lagi kekuatannya. Oke. Nah, ini transfer factor yang biru muda tadi ya, tapi bentuknya cair, jus. Karena dia digabungkan dengan superfruit ada 6 nih, ada acai, purple, apple, blueberry, pomegranate, dan elderberry. Ya, ini delima merah. Ya, ini semua bagus untuk anti stres, anti aging, terutama anti aging ya, dan untuk jantung. Ya, dia bisa untuk melancarkan juga pencernaan, termasuk untuk detox kesehatan, kesuburan juga bagus ya, dan juga untuk menangkal radikal bebas dan ada anti tumornya dan anti cancer ya dari buah-buahan tadi ini. Ya, ini ada 6 aja Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Ada produk di luaran dia hanya tiga buah aja yang ada di sini ya. Harganya udah mahal banget. Ini masih terjangkau sebenarnya. Dan ada transfer factor-nya, coba bayangin. Ya, dan ini rasanya enak banget. Tapi kalau konsum ini begitu sudah dibuka dia harus masuk kulkas. Ya, jadi nggak bisa taruh di luar atau kena matahari kelamaan ya. Jadi nggak bisa. Bagus taruh di kulkas dia harus dingin supaya awet gitu ya antioksidannya. Oke. Nah, ini manfaatnya. Nah, ini transfer factor Riovida tapi bentuknya gel. Ya, ini konsentrat AC 5 LDB anggul dan apel ya. Bagus karena dia juga ada kandungan antioksidannya ya, yaitu dengan bioflavonoid. Ini adalah antioksidan ya. Dan ini praktis dan mudah dibawa sebenarnya kemana-mana ya, lebih enak gitu. Dan sudah ada mineralnya, vitaminnya, ada asam lemaknya ya. Oke, nah ini juga ada Riovida yang bentuknya stick. Nah, jadi kalau nggak suka gel, nah ini yang stick nih bisa dicampurin ke minuman ya. Dan ini dia ada kandungan elektrolitnya. Oke, teman-teman ya. Ini lebih enak lagi. Ini sebenarnya lebih enak banget nih. Ini bisa jadi konsum harian juga enak ya. Kemudian dia mengatur keseimbangan tubuh supaya nggak terdehidrasi, ada mengatur pH balance tubuh kita, ya, jadi alkali gitu ya, membantu fungsi otot, fungsi mental ya, dan mengubah kalori menjadi tenaga. Oke, dan ini ada kandungan macam-macam, termasuk ada kalium kloridanya gitu ya, teman-teman ya. Jadi buat yang punya masalah tubuh lemas atau apa, nah pakai ini nih ya. Atau yang kekurangan kalium bisa pakai Riovidastic. Oke, for life, transfer factor CV, dan vitamin mineral. Jadi ini kombinasi teman-teman. Kalau di Amerika tuh namanya produknya kardio. Kalau di Indonesia, ternyata yang namanya vitamin sama herbal itu nggak boleh digabungin katanya BP POM. Harus dipisah.
Nah, akhirnya makanya dipisah ya teman-teman ya. Jadi ada transfer factor CV dan ada vitamin mineral. Bagusnya ini kita bisa jual berpisah ya. Jadi kalau ada yang mau minta vitamin mineral aja ya ini ada ya. Nah, CV ini dia ada transfer factor dan ada kandungan-kandungan seperti garlic, bawang putih, ya ada kandungan-kandungan yang bagus untuk jantung. Teman-teman bisa lihat nanti di websitenya kandungannya apa saja. Jadi ini sudah bentuk formula untuk jantung. Dan ini juga ada kandungan vitaminnya yang bagus banget untuk jantung. Contohnya apa? Di sini komplit yang namanya magnesium. Ya, magnesium itu sangat bermanfaat sekali untuk otot jantung dan otot-otot termasuk juga otot-otot syaraf dalam tubuh kita ya. Nah, ini memompa artinya membantu otot jantung jadi dia bisa lebih stabil memompa jantung ya. Menormalkan tekanan darah dan melindungi jantung dari infeksi kuman juga. Nah, karena ini dibikin spesial. Ini transfer factor-nya kalau nggak salah ini hanya dari kuning telur. Jadi memang transfer factor yang dipilih untuk mengidentifikasi kuman-kuman yang menyerang jantung. Contoh penyumbatan itu biasa terjadi inflamasi kan. Di situ terjadilah akhirnya plak dan penyumbatan. Nah, inflamasi itu penyebabnya pasti ada yang namanya kuman, bakteri atau kuman yang dulunya ngumpet, yang kemudian dia bangkit lagi gitu ya. Contoh kuman atau virus tuh yang suka dorman tuh yang virus cacar ya, itu bisa menyebabkan inflamasi dalam tubuh. Kalau di jantung yang nyebabin penyempitan pembuluh darah. Ini ada videonya ya, bagaimana dia di pembuluh darah bekerja ya. Teman-teman nanti kalau mau nanti tinggal tanyakan sama yang mengundang teman-teman ya. Nah, ini ada glucose. Ini bagus untuk pankreas. Dia ada beberapa kandungan herbal-herbalnya yang bisa membantu menstabilkan yang namanya gula darah, memperbaiki sel beta pankreas ya. Jadi ada beberapa herbalnya dan ada kandungan transofektornya. Nah, jadi ini bagus yang udah punya masalah diabetes tipe 2 ya. Ini bisa nanti gula darahnya turun gitu ya. Ini ada 120 kapsul. Anjuran pakai tuh 2 kali 2 ya, jadi 4 kapsul sehari. Nah, ini konsumnya setelah makan. Jadi kalau yang produk-produk target ini, teman-teman ya, yang warna-warni ini, diajarkan untuk konsumsinya setelah makan atau setelah jangan perut kosong gitu ya, karena dia ada kandungan herbalnya gitu ya. Oke, ini yang untuk mata namanya Vista. Oh, ini bagus banget teman-teman. Ini untuk mata ya. Kita lagi sold out nih, lagi nunggu ini datang lagi ya. Ini ada yang namanya kandungan lutein dan zeaxanthin ya. Zeaxanthin ini bagus banget untuk mencegah kerusakan mata ya. Dan dia menangkal blue light manfaatnya gitu, sinar biru yang rusak mata ya. Oke, dan ini ada recall, ini untuk otak, untuk masalah yang supaya yang punya masalah memori atau yang udah mulai pikun gitu ya teman-teman ya, atau ada yang masalah Alzheimer, Parkinson. Nah, pakai ini. Nah, ini boleh nggak dipakai anak-anak? Boleh. Ini bisa meningkatkan daya ingat anak-anak ya. Nah, kalau anak pakai 1 kapsul aja cukup gitu ya. Kalau yang lagi belajar, mau sekolah, mau ujian, minum ini. Yang ya, jadi ini lebih lebih cepat gitu ya otaknya nanti bekerja gitu ya. Ini nutrisi otak karena ini ya kandungannya bagus banget. Tidak ada produk yang kandungannya sekumplit recall yang produk-produk kesehatan yang untuk otak ya. Ini produk kandungannya nutrisi otaknya komplit teman-teman. Jadi satu-satunya boleh dibilang di dunia ya. Oke. Nah, ini ada juga transfactor Bellevue ini untuk hormon wanita ya. Ini kandungannya banyak sekali ya. Ini ada fitostrogen, antioksidan dan transfactor ya. Jadi dia membantu untuk sistem endokrin dan menyeimbangkan hormon pada wanita ya, dan juga detoksifikasi pembuangan racun dan untuk pertumbuhan sel payudara sehat, serviks, menjaga rahim ya, menjaga indung telur dan uterus. Jadi ini sebenarnya produk untuk kewanitaan lah pokoknya, untuk organ-organ kewanitaan. Dan ini jangan dikonsum sama bapak-bapaknya ya. Ini khusus ibu-ibu gitu ya. Dan ini antioksidan tinggi dan ada transfer factornya ya. Dan yang pengen punya program hamil, pengen punya bayi, konsum ini ya. Yang punya masalah menstruasi, sakit, konsum ini bagus banget ya.
Nah, kita ada juga produk yang seperti PBGS dan BioEva ini yang hijau-hijau ya teman-teman ya. Nah, kalau yang produk hijau-hijau ini nggak ada kandungan transfektornya. Ya, jadi dia murni hanya herbal, makanya botolnya hijau gitu ya. Dan ini adalah kandungannya pine bark, yaitu kulit pohon pinus, dan grapeseed itu biji anggur, dan juga banyak kandungan seperti turmeric juga ya, kunyit dan lain-lain. Ini bagus untuk antioksidan, untuk kardiovaskular, jantung, ya, imun sistem, dan untuk kulit juga bagus. Dan ini juga antiinflamasi, ya, dan anti-aging untuk yang ngencengin kulit juga bisa. Ya, oke kita lihat juga. Nah, ini BioEva. Ini adalah omega 3 dan 6. Ini dari minyak ikan dan minyak biji-bijian. Ada biji rami, biji safflower, biji borage, ya, dan ada vitamin E-nya atau disebut tocopherol, ya. Dan ini bagus untuk membantu memelihara kesehatan jantung, kesehatan kulit, fungsi pernapasan, dan respon sistem kekebalan tubuh dan memelihara sistem syaraf. Ya, jadi teman-teman yang biasa minum omega 3 ya. Nah, kita ada omega 3 dan omega 6 lebih komplit ya. Di swap diganti produknya, mendingan pakai ini ya. Harganya terjangkau, manfaatnya lebih banyak. Kandungan ikannya ya, ini bukan ikan salmon dia ya. Kalau ikan salmon itu kan ikan besar, dia pilihnya ikan yang kecil. Seperti sarden ya, anchovy, terus ada ikan, ada 3 jenis ya. Kenapa dia pilih kecil? Ternyata ikan-ikan omega 3 dari ikan kecil. Ikan kecil itu lebih aman, dia tidak banyak mengandung yang namanya apa istilahnya kandungan merkuri atau apa gitu ya. Jadi kalau ikan gede dia mudah tercemar oleh kandungan-kandungan merkuri. Jadi omega 3-nya lebih baik gitu ya. Ini ada penelitiannya, teman-teman bisa search, bisa lihat. Dan ini ada produk Renuvo, ini lebih bagus lagi. Produk ini menyeluruh nih ya, membuat tubuh beradaptasi pada respon lebih dinamis terhadap pemicu stres, dia tidak sehat, terus stres pikiran. Jadi dia membantu menjaga kesehatan sistem imun, manajemen stres harian, termasuk vitalitas seksual, sumber energi, menjaga stabilitas mood, dan metabolisme tubuh. Dan minum produk ini tidurnya nyenyak banget teman-teman ya. Dan dia kandungannya punya sifat juga sebagai antiinflamasi. Ingat, inflamasi adalah salah satu penyebab banyak penyakit. Ya. Jadi perlu sekali kita konsum produk-produk yang antiinflamasi, meredakan ya antiinflamasi, terutama untuk yang autoimun itu rata-rata banyak anti apa inflamasi ya. Oke, nah ini ada NutraStart, ini yang untuk weight management, menurunkan berat badan. Nah, bedanya apa produk kita dengan yang lain? Nah, kita kandungan vitaminnya komplit 12. Kita ada mineralnya ada 6 jenis, jadi sudah komplit. Ada sodium, kalsium, magnesium, zinc, iron, dan copper. Dan kita ada fibernya, dan yang penting kita ada protein dan transfer factor. Jadi sudah komplit nih, ya. Dan kalorinya 200 kalori dalam satu scoop ya. Nah, nanti kita konsumnya 2 scoop diajarkan. Nanti ini ada 2 jenis, ada vanila dan coklat. Ya, yang coklat beratnya lebih berat 960 gram, kalau yang ini 803 gram yang vanila. Yang vanila ini bisa dikombinasi dengan seperti korma atau apa ya dibuat shaker. Nah, ini gambarannya, testimoninya, dan yang tadi juga ada testimoni Nutrastat. Dan teman-teman, ini salah satu peluang yang teman-teman juga harus ambil. Karena di luaran situ, ya kan, banyak yang namanya pangsa pasar weight management. Dan ini saatnya teman-teman tawarkan produk weight management for life ke mereka. Ya, karena kita ada transfer factor yang bisa untuk sistem imun tubuhnya. Jadi tubuh kita jadi lebih sehat. Oke. Dan ini ada program-program khususnya nanti ya, bagaimana menurunkan berat badan. Dan terakhir kita ada kolagen. Ini yang baru launching kemarin. Ini bagus untuk mencerahkan, melembabkan, menghilangkan kerutan ya. Untuk kesehatan rambut, kuku, sistem imun dan kesehatan tubuh. Karena dia kandungannya ada kolagen dan ada transfer factor, ada vitamin C, ada vitamin E. Jadi bagus komplit. Nah, ini contoh testimoninya. Oke. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini sudah selesai nih. Ya, sudah selesai. Sebelum nanti saya mulai bagaimana teman-teman langkah sukses dalam bisnis ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita tanya jawab dulu.
Silakan. Kalau ada yang mau buka mic juga boleh. Silakan. Oh, oke, ini ada beberapa ya. Tadi dulu saya buka dulu ya. Saya buka. Oke, coba-coba dulu. Saya lihat dulu ya. Saya lihat di sini aja ya. Apakah balita tidak perlu lagi imunisasi jika diberikan TF? Bagaimana dengan yang digigit anjing? Masih perlu disuntik rabies jika sudah minum TF? Oke, Bapak Ibu ya. Saya di sini nggak bisa ngejudge supaya Bapak Ibu jangan jangan imunisasi ya, karena itu balik lagi kembali ke masing-masing pemahamannya ya. Oke, balita tidak perlu diimunisasi setelah TF. Sebenarnya gini, TF itu kan udah ngasih informasi. Jadi kalau ada imunisasi, ya jadi informasinya nambah aja ya. Dan lebih aman kalau bayi sudah diberikan TF, nanti dia imunisasi artinya lebih aman. Karena ada beberapa kasus bayi-bayi yang sistem imunnya belum siap menerima imunisasi, imunisasinya terutama yang MMR ya, yang itu banyak setelah terima imunisasi MMR bayinya banyak yang ada beberapa bayi kasus yang dia jadi autis gitu ya. Makanya sistem imunnya harus dipersiapkan dulu ya atau istilahnya dimatangin gitu Bu ya. Nah, TF ini bisa ngebantu itu kalau memang tetap mau imunisasi. Oke, bagaimana dengan digigit anjing? Masih perlu suntik rabies nggak juga? Boleh, Bu. Artinya gini, Bu, udah pakai TF, imunnya udah dikuatin ya. Terus ditambah lagi anti rabies gitu kan. Jadi kan double, lebih 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 kuat gitu ya. Kalau nggak mau suntik kalau suntik rabies itu kan biasanya obat itu kan menang di percepatan, Bu. Jadi reaksinya dia cepat ya. Nah, kalau TF ini kan kita terapi, kita butuh waktu, ya kan, jangka panjang gitu ya. Tapi lebih mantap nanti perbaikannya. Dan TF ini lebih kepada nanti supaya menstabilkan, artinya tidak ada serangan balik lagi. Ya, kan kalau yang namanya suntik rabies kan sekali aja kan disuntik. Ya. Nah, kalau kalau sudah minum TF, terus dia digigit anjing, proteksinya sistem imun terhadap eh, virus rabies itu akan lebih maksimal, Bu, dibandingkan yang belum minum TF. Ya. Aturan minum untuk TF dan TF plus berdasarkan berat ringannya penyakit atau bagaimana? Iya, berdasarkan berat ringannya penyakit. Ya, jadi kalau yang kasusnya berat, dianjurkan diberikan sampai 3 kali lipat dari dosis botol. Ya, 9 atau 15 kapsul gitu ya. Itu boleh, aman. Dan minum teh boleh digabungkan dengan makanan ya atau dicampur dengan makanan atau minumannya gitu ya, boleh. Nah, TF ini asal tidak boleh dicampur dengan air panas atau air mendidih, nanti molekulnya rusak. Itu ya teman-teman ya. Kalau air hangat boleh ya, hangat-hangat boleh. Tapi kalau yang mendidih, lagi mendidih jangan. Nanti karena ini molekul jangan sampai rusak. Aturan minum untuk TF, oke, TF, oke. Apakah minum TF rutin? Kalau untuk kasus penyakit gampangnya gini teman-teman. Kalau yang udah sakit minimal dosisnya 6 gitu. Kalau memang parah 9, udah gitu aja ngapalinnya. Ya, kalau teman-teman badan lagi nggak enak, minumnya 6 gitu ya. Kalau anak-anak berarti setengah dari dosis dewasa. Apakah minum TF rutin bisa menggantikan minum obat darah tinggi yang sepanjang hidup? Bisa. Ya, teman-teman kita sudah banyak beberapa kasus yang akhirnya obatnya bisa stop. Ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang sedang konsum obat, kita tidak anjurkan langsung stop obatnya, jangan. Ya, karena tubuhnya teman-teman itu sudah terbiasa dengan obat tadi, ya, ya artinya eh, apa reseptornya tuh penghilang rasa sakitnya, jadi dia udah terbiasa. Jadi jangan langsung di stop, nanti kaget tubuh. Ya, bagusnya dikurangin pelan-pelan dosisnya obatnya, nanti akhirnya bisa stop. Nanti tinggal konsum TF dan dijaga pola hidupnya. Ya, pola makannya juga dijaga. Apakah minum TF rutin bisa menggantikan obat? Tadi udah ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Lagi kan di sini. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa lanjut nih tentang step-stepnya nanti. Bagaimana, ini singkat kok, sekitar 10-15 menit. Kalau umur sudah 45, tapi masa menstruasi sudah tidak lancar, apa boleh minum eh,
Silakan Bu Nuril, kalau umur sudah 45 tahun, tapi masa menstruasi sudah tidak lancar, apa boleh minum obat folair jenis apa? Oke Bu, biasanya kalau yang masalah mens, Ibu bisa Riovida dan Belvi tadi. Ya, kita punya testimoni yang udah menopause Bu. Setelah minum Riovida, dia bisa menstruasi lagi ya. Itu jadi bisa jadi membuang membuang kotoran-kotoran darahnya gitu ya. Tapi dia merasakan sendiri lebih lebih bagus ya. Jadi minum yang Belevi yang tadi apa yang ungu ya, yang khusus wanita dan Riovida gitu ya. Itu sanjarannya. Mau nanya, Dok, mau nanya, wah ini kok dokter. Buat penyembuhan HPV berapa kali minum ya dok? Human papillomavirus virus, nah, ini penyebab kanker serviks ya. Saya anjurin kalau yang ini lebih baik kombinasi TF Tri dan TF plus ya. Nah ini konsumnya antara 6 sampai 9 kapsul. Itu yang paling baik ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, kalau TF tuh paling bagus untuk di awal nanti teman-teman ya minumnya setelah makan ya gitu ya. Minum TF paling bagus tuh sebenarnya 15 menit sebelum makan. Ya, jadi nanti kalau sudah biasa sebelum makan juga minum TF nggak apa-apa. Ya, aman kok dia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Cukup ya? Kalau cukup saya mau bahas lagi tentang apa sih langkah-langkah dan langkah-langkah sukses kita menjalankan bisnis for life ini? Nah, ini sepintas saja teman-teman ya. Saya buka filenya dulu. Saya mau sharing ke teman-teman. Ini langkah-langkahnya. Oke, bagi teman-teman yang tadi sudah dapat ilmu tentang produk, nah ini ada langkah-langkahnya nanti dalam membangun bisnis for life. Ya, langkah sukses memulai bisnis for life. Oke. Nah, ini sangat simpel. Langkah ini tuh dirumuskan. Jadi ada dua kelompok orang yang menjalankan berdasarkan sistem. Ada yang orang jalanin bisnis for life atau bisnis network marketing tidak berdasarkan sistem. Ya, sistem tuh maksudnya apa? Ngikutin langkah-langkah yang sudah dirumuskan oleh orang-orang sukses sebenarnya. Kalau kita jalan sendiri menurut sesuai dengan kita, nanti teman-teman akan lebih lama nyampainya dan banyak menghadapi kendala gitu ya. Nah, beberapa hal yang sudah dibuat tuh seperti ini. Ini langkahnya yang umum, yang ini jadi bahan atau langkah yang wajib teman-teman pahami. Yang pertama, kita harus punya impian atau tujuan atau cita-cita. Ya, yang kedua buat daftar nama, yang ketiga mengundang, keempat lakukan presentasi, yang kelima lakukan follow up, yang keenam gunakan alat atau tools, dan yang ketujuh hadir di setiap pertemuan. Oke, nah ini gambarannya bahwa impian itu harus semua kesuksesan dimulai dengan impian ya. Tentukan tujuan Anda dalam membangun bisnis for life ini. Apa itu kebebasan finansial, waktu bersama keluarga, membantu orang lain ya. Dan impian yang kuat akan menjadi bahan bakar motivasi Anda. Itu pentingnya impian. Nah, ini contohnya di sini. Impian itu. Ini ada 10 list. Ada 10 list di daftar impian ini. Ada nomor satu, mendapatkan penghasilan. Oke, coba saya lihat di sini komennya.
Pak Kurnia, suaranya hilang Pak Kur. Lagi mute itu Pak Kur. Oh, oke, 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 oke. Thank you, Kak. Tadi nggak lihat. Oke, Sama-sama. teman-teman. Ini untuk impian, ya. Nah, ini kira-kira impian teman-teman tuh apa? Coba tulis di chat antara 1 sampai 10 apa gitu. Saya pengen tahu nih. Ya, jadi kita harus punya cita-cita. Saya mau jalanin bisnis ini. Kalau saya dulu pengen dapetin penghasilan tambahan. Berarti yang nomor 1. Kalau teman-teman mau apa? Pak Septin, bebas finansial. Oke, ada lagi nggak? Mau semua. Mau semua ya. Oke, yang paling utama teman-teman satu aja coba ya. 1 sampai 3 coach. Wah, apa aja nih? Dapat bebasan finansial, penghasilan tambah, bebas waktu. Oke. Membantu banyak orang. Nomor 3, kebebasan waktu. Membahagiakan Pak Bu Dinda Wulandari, membahagiakan orang tua. Wah, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar nih. Ini bener nih, membahagiakan orang tua nih. Rezekinya bisa tambah lancar, jadi kebebasan finansial nih ya Bu ya. Oke, ada lagi ya teman-teman? Jadi berkah tuh. 1 sampai 10 Pak Yusan, Coach. Iya, 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 iya. Oke, umroh satu keluarga. Oke, Bu. Itu yang tadi tuh ya. Termasuk membahagiakan orang tua atau beramal ya. Oke, nomor 3 dan 4, Bu Pak Mika. Nomor 3 dan 4, liburan gratis. Oke, setuju Pak Mika. Liburan penting. Kalau nggak liburan nanti kita stres ya, Pak ya. Valep ada liburannya nih, Pak. Oke, bayar utang. Oke, Pak Indro. Ini nggak ada di sini bayar utang. Jadi Pak Indro pilihnya ini aja nih. Dapat penghasilan tambahan supaya nanti bisa bayar utang ya. Nomor 1, Pak. Budel 1 sampai 9. Udah banyak banget nih membahagiakan orang tua gitu ya. Ada nggak di sini mau belajar ilmu baru atau ketemu orang baru nih nomor 10? Artati, wah 1 sampai 10. Ini semuanya ya ke teman-teman ya. Oke, jadi tentuin, tulis kalau bisa impiannya ya. Oke, kalau udah punya impian, Pak Jimmy 1, 3, dan 4. Kebebasan waktu, liburan gratis. Oke, nah itu bisa kita dapetin Pak di sini ya. Oke, setelah impian, nomor 2, teman-teman harus buat daftar nama nih. Nah, yang baru jauh gabung ya, buat list nama, buat daftar nama orang yang Anda kenal, baik keluarga, teman, rekan kerja, hingga kenalan yang ada di media sosial. Itu dicatat dulu, Pak. Gitu. Sebelum cari orang yang nggak dikenal, orang yang dikenal aja dulu ya, dibuat. Misalnya nanti 10 orang dikenalin, bikin misalnya 150, sebanyaknya lah bikin ya. Terus jangan menyaring mereka di awal. Ya, semua orang berpotensi tertarik dengan manfaat produk for life atau peluang bisnisnya. Jadi jangan lihat mereka ada duit nggak ada duit. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan lihat dia tertarik apa nggak tertarik. Intinya Bapak Ibu di sini hanya menyampaikan gitu ya. Jadi kayak Nabi ya Bapak Ibu, pokoknya Ibu cuma nyampein. Masalah dia nanti mau terima mau nggak, itu udah urusannya dia ya. Setelah buat daftar nama, ditulis kalau bisa ya, ada listnya nanti. Nah, oke, Bapak Ibu, lanjutkan nih, mengundang. Bagaimana mengundangnya? Menggunakan pendekatan yang natural dan antusias saat mengundang. Jangan lebay, jangan ngarang, jangan juga nutup-nutupin ya. Bapak apa adanya aja, Pak. Ini ada peluang bisnis bagus, ini ada produk bagus, ini ada ini ya. Undangnya seperti itu. Dan gunakan pihak ketiga untuk member baru nih ya, yang belum terlalu paham bisnis atau produknya. Gunakan pihak ketiga atau gunakan istilahnya orang yang mengundang Bapak Ibu yang sudah ahlinya untuk menjelaskan ya, dan mereka diedifikasi, dikenalkan bahwa ini teman saya ya lebih paham mengenai informasi ini, nanti akan menjelaskan gitu ya. Bisa melalui telepon, pesan pribadi, atau pertemuan langsung. Fokus pada membangun rasa ingin tahu mereka tanpa terlalu banyak menjelaskan di awal. Jadi jangan semuanya dijelasin di telepon ya Bapak Ibu ya. Jangan ya, nanti penolakannya akan lebih cepat gitu terjadi ya. Nanti ujung-ujungnya yang ditanya tuh berapa harganya gitu. Jangan sampai gitu ya. Pahamin dulu manfaat produk ini untuk apa. Jadi nanti kita bisa tahu harga tuh sebenarnya jadi bisa bisa terjangkau lebih murah. Nah, presentasi nanti setelah follow up udah ngundang nih, ya kan? Mau datang,
bikin presentasi, sampaikan informasi tentang for life dengan cara yang menarik dan mudah dipahamin, gitu ya. Bisa melalui pertemuan tatap muka, one on one, bisa Zoom, atau bisa share juga video presentasi yang sudah tersedia. Oke. Dan jelaskan manfaat produk, peluang bisnis, dan bagaimana mereka bisa bergabung. Ya, jadi 3 itu jelasin, Pak. Gabungnya gimana gitu. Itu penting. Jangan cuma jelasin produk, cuman nggak dijelasin cara dapetin produk gratis, ada komisinya kalau kita mau jalanin bisnisnya, terus cara gabungnya juga nggak dijelasin, ini harus dijelasin. Dan setelah presentasi follow up, teman-teman. Nah, ini wajib di follow up 2 kali 24 jam, jangan lama-lama gitu ya. Nanti dia udah keburu lupa. Tindak lanjut prospek yang sudah mendengar presentasi, jawab pertanyaan mereka ya. Kalau ada pertanyaan apa, bantu mereka memahami manfaat bisnis dan produk. Jelasin lagi ya manfaatnya untuk apa. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan detail tadi kayak teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan nih ya kan, ya ada pertanyaan contohnya. Di sini ada pertanyaan berapa lama untuk penyembuhan penyakit kanker payudara berdarah gitu ya. Kita biasanya menggunakan TF itu 6 bulan. Jangan putus gitu, nanti baru lihat hasilnya. Seperti orang di kemo kan 6 bulan, Pak, gitu. Nanti di 6 bulan itu remisi apa enggak kelihatan ya. Oke, itu contoh-contoh ya. Nah, gunakan alat tools. Jadi manfaatkan alat-alat yang sudah tersedia, teman-teman. Ada brosur, ada file-file apa brosur-brosur yang digital ya, itu minta. Itu bisa di-share, video-video juga ya. Termasuk ada website resmi for life dan testimoni pengguna. Itu semua tools alat untuk memudahkan teman-teman nanti meyakini orang tentang bisnis atau produk ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus terakhir hadiri pertemuan. Oke, ini tunggu-tunggu nih. Oke. Nah, hadiri pertemuan. Konsisten menghadiri pertemuan dan training dari For Life baik online maupun offline. Ya, teman-teman ya. Jadi hadir pertemuan-pertemuan seperti ini biar teman-teman terus belajar. Intinya di sini kalau mau sukses ya harus teachable, harus mau belajar dan mau diajari. Harus teachable biar nanti teman-teman jadi tim player kita di sini ya. Jadi bisa sukses jadi distributor inti. Ya, jadi distributor inti ini orang-orang yang benar-benar penggerak dari bisnis ini. Ya, itu pasti nanti teman-teman income-nya jadi jauh lebih besar. Ini penting untuk menambah ilmu, mendapatkan motivasi, serta membangun jaringan dengan tim dan upline Anda. Oke, dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Anda akan semakin dekat dengan kesuksesan dalam bisnis for life. Oke, teman-teman, itu aja ya dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan di sini. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya lanjut mungkin buka di sini ya. Tadi ada pertanyaan ya? Masih ada pertanyaan nggak ya? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai produk maupun bisnisnya? Boleh? Oh, ini ada nih pertanyaan saya belum jawab ya. Untuk proses penyembuhan pendarahan di otak akibat stroke, dok? Oke, kalau untuk stroke, Bapak Ibu bisa pakai yang TF Plus, ya, yang biru tua, TF Plus, dan juga bisa Riovida, ya, yang transfektor yang dengan antioksidan buah-buahan tadi. Ditambahkan juga dengan TFCV dan vitamin mineral ya itu yang untuk jantungnya untuk peredaran darahnya jadi dia nanti yang akan melancarkan peredaran darah kalau ada kesumbatan dia akan bisa melancari gitu ya. Itu produknya nanti berapa dosis pakainya ya berapa kapsul nah nanti tanyakan sama yang mengundang Bapak Ibu ya oke ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semua di sini cukup ya kira-kira di sini kita cukup. Nanti kita bisa jumpa lagi di training berikutnya minggu depan. Jadi jangan lewat lagi trainingnya. Dan juga nanti ada juga presentasi for life juga. Ikutin juga teman-teman. Bisa ngundang yang baru tadi. Ya tadi udah ada impian, bikin daftar nama, mengundang ya, mengundang ke presentasi. Nanti kita buat lagi presentasi online-nya ya. Jadi tinggal ajak aja. Itu aja cukup dari saya malam ini. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang hadir malam ini nih ada hampir 40 orang nih sukses ya di bisnis ini dan impiannya semua bisa tercapai. Amin.
dan juga udah pastinya sehat gitu ya teman-teman. Itu aja dari saya. Sampai jumpa semua. Saya end ya meetingnya ya. Saya hitung sampai 5 ya. 5, saya close dulu.